mudah kita untuk mendapatkannya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin. Siapapun yang sakit di antara kita atau keluarga kita atau siapapun yang kita cintai dari kaum mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakitnya. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita husnul khatimah dan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan buat kita semua di atas jalan iman, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan amal saleh, di atas jalan Islam selama hayat hidup dan ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jemaah sekalian, kita masih di pembahasan tentang kitab jenazah. Pembahasan terakhir di pekan yang lalu itu tentang sholat gaib di halaman 176, dan kita sempat menceritakan saat itu awal mula disyariatkannya sholat jenazah yang gaib. Jenazahnya tidak ada di hadapan orang yang mensolatkan. Kesimpulannya, ya, poin-poin yang perlu untuk diingat bahwasanya sholat gaib itu sah, ya, untuk dilakukan, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Najasyi di Habasyah, dia meninggal dunia, ya. Sementara dia berada di antara komunitas orang-orang Nasrani. Jadi ceritanya memang dia menyembunyikan keislamannya. Jadi orang-orang di sana masih mengira kalau dia ini berada atau masih dalam agama Nasrani, sehingga ketika beliau meninggal tidak ada yang mensolatkan, dan mungkin dilakukan ritual-ritual seperti kebiasaan orang Nasrani. Pada hari di mana dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, dan memerintahkan Nabi untuk mensolatkan jenazahnya secara gaib, ya. Jadi jenazahnya ada di Habasyah sana, kemudian Nabi-nya ada di Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, hari ini ada seorang yang soleh. Kata Nabi, ini hadis yang ada di halaman 176. Jadi Jabir mengatakan Rasulullah berkata, hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang soleh di negeri Habsyi, di Habasyah. Maka berkumpul dan sholatlah kalian. Ayo kita kumpul, ayo kita sholat. Kata para sahabat, kami pun berdiri di belakang Nabi SAW. Nabi menjadi imam, kemudian mensolatkan jenazahnya. Disyariatkan, ya, sholat jenazah dengan gaib ini
ini memberikan kita kesempatan jamaah sekalian untuk melakukan hak sebagai sesama muslim, bisa mendoakan saudara kita yang meninggal dan bahkan bisa mensolatkannya ketika kita tidak bisa untuk hadir. Memang ada yang mengatakan kalau itu hanya khusus untuk Raja Najasyi, tapi karena keterangan dari Nabi SAW tidak ada. Nabi hanya memerintahkan sahabat untuk ikut sholat, maka sebagian ulama tetap mengatakan disyariatkan untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Wabil khusus adalah orang-orang yang mempunyai saham dalam dakwah Islam, ya, tokoh-tokoh penting dan lain semacamnya. Bukan hanya sholat gaib kemarin yang diinformasikan di sini. Ada gaib yang artinya memang jauh, ada gaib karena kita terlambat. Jadi datang jenazahnya sudah dikuburin, kan gaib juga nggak kelihatan jamaah sekalian. Maka saat itu diperbolehkan juga kita sholat di atas kuburannya, ya. Posisinya sama seperti sholat jenazah biasa. Bahkan yang model seperti ini, jemaah sekalian, diperbolehkan walaupun terlambat sehari, 2 hari, ya, bahkan sebulan, kan jadi masalah. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni yang kita baca pertemuan yang lalu, hadis yang kedua yang di bab sholat gaib itu. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW telah salat di atas sebuah kuburan yang sesudah mayatnya dikuburkan selama 1 bulan. Dan ini pernah terjadi beberapa kali. Ada seorang wanita yang dengan sukarela dia itu suka membersihkan area masjid. Jadi setiap hari Nabi SAW melihat wanita ini. Tetapi satu saat Nabi tidak keluar dari Madinah, ada urusan apa, kemudian ketika beliau pulang, tumben, kenapa mana wanita yang biasanya aku itu biasa tak kumpul yang ada di masjid? Oh, kemarin sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Gitu. Coba tunjukkan mana kuburannya. Hanya dibawa oleh sahabat ke kuburannya dan Nabi SAW. Nomor 1 ini menunjukkan jemaah sekalian diperbolehkannya orang yang terlambat sholat jenazah di masjid atau di mushola untuk mensolatkan jenazah itu di kuburannya. Yang kedua, jemaah sekalian, lihat perhatian Nabi SAW kepada umatnya secara umum, hatta orang-orang mungkin yang dianggap orang rendahan. Bahkan di hadis itu disebutkan sahabat-sahabat itu tidak memberitahu kepada Nabi karena yang meninggal hanya seorang tukang sapu, gitu. Tapi ternyata Nabi SAW punya perhatian. Sampai beliau mengatakan, di mana kuburannya? Kenapa kalian tidak memberi info kepada? Nah ini diperbolehkan. Oke. Ada beberapa poin yang tersisa di halaman 177, ya. Halaman 177 di narasi yang di bawah, ya. Beberapa mayat boleh disolatkan bersama-sama. Artinya ketika sholat jenazah itu jenazahnya lebih dari 1. Ada kan nggak mungkin kalau misalnya ada musibah dan lain semacamnya, kemudian yang meninggal banyak, kemudian mau disolatkan satu-satu, ya. Cukup dikumpulkan semuanya di posisi yang tepat, kemudian kita mensolatkannya untuk semua mereka. Nah, di sini pentingnya kita tahu cara merubah kata ganti di dalam
doa yang dibaca. Jadi misalnya kalau jenazahnya, kan biasanya kalau jenazahnya laki-laki misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa usilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqihi minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minadz zanasi. Kalau mau lebih panjang lagi, Allahumma qdirhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ini kalau laki-laki. Dan kita harus tahu doa saya, ya. Kita harus tahu doa ini, tahu dan bisa merubahnya. Kalau perempuan kita akan bacanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa usilha bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqiha minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minadz danasi. Allahumma qdirha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Dan masih banyak redaksi yang lain, tapi ini yang umum. Kenapa saya katakan penting? Karena begini, ketulusan cinta seseorang kepada orang lain setelah itu perlu untuk diungkapkan. Ungkapannya bisa dilakukan ketika dia hidup atau ketika dia meninggal. Nah, kita punya cara untuk mengungkapkan ketulusan cinta kita kepada seseorang ketika orang itu hidup. Membantu dia, memberikan pertolongan, apa segala macam. Ya. Nah, kalau sudah meninggal, apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan ketulusan cinta kita, perhatian kita? Kalau masih hidup ya mas kalian, kita bisa pagi-pagi udah dicariin nasi uduk, nanya dulu di sebelah sana, nasi uduk jualan nggak? Gitu kan misalnya, ya, nanti kita beliin. Tapi kalau sudah mati, mau dicariin nasi uduk ya mas kalian? Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah doa. Makanya ketika ada seorang anak, ya, yang orang tuanya meninggal, lalu dia ingin mengungkapkan baktinya, dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau orang tua saya sudah meninggal, masih tersisakah bagi saya amalan yang kalau saya lakukan itu merupakan bakti saya buat dia? Kalau masih hidup, dia tahu, dia banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah meninggal, masih ada nggak? Ternyata ada. Yang pertama kali itu adalah mensolatkan jenazahnya. Ustaz, itu kan ini teman sekalian berlaku bukan buat anak untuk orang tuanya saja, enggak. Karena orang yang saling cinta, saling senang itu bukan hanya anak ke orang tua, tapi juga kebalikannya, anak orang tua kepada anaknya. Ketika dia ingin mengungkapkan anaknya meninggal duluan, gitu kan misalnya, kakak dengan adik, ya, itu bisa jadi. Dan cara mengungkapkannya misalnya murid dengan guru, guru dengan murid dan lain semacamnya. Cara mengungkapkan ketulusan cintanya yang mendoakan dan sholatkan jenazahnya. Nah kalau kita nggak ngerti gimana mendoakannya, gimana doanya, maka saya ingin mengatakan, ajarkan, belajarlah kita dan ajarkan itu kepada anak-anak. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan. Nah, kalau misalnya banyak, kadang-kadang itu bisa terjadi ya biasanya kalau orang berangkat haji atau umroh. Karena di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu hampir setiap waktu
hampir setiap waktu 5 waktu itu sholat itu pasti ada sholat jenazah. Dan jumlahnya banyak. Nanti dikasih tahu, ini jenazahnya ada 2 laki-laki, 3 perempuan, 1 anak kecil. Kan bingung kita. Ya, kita nggak ngerti ngomongnya pakai Arab. Ya kan kita nggak tahu. Ya, makanya kalau sudah modelnya banyak begitu, sudah kita baca pakai hum saja caranya. Pakai hum, mau laki mau perempuan, berapapun jumlahnya sudah pakai hum. Berarti kalau pakai hum nanti Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم ديارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. Nanti itu masuk semuanya. Gak perlu ini Ustaz, gak perlu bagian perempuan hina-hina yang itu, gak perlu. Gak perlu. Ya, cukup. Jadi kalau mau baca doa, termasuk juga doa. Nanti kalau misalnya kita baca doa arwah, cukup saja hum nanti. Gak usah masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum, nanti Allahumma ighfir lahunna wa nanti dipisahkan. Ya, cukup dikumpulkan. Kalau disebutkan hum berarti masuk perempuan di situ. Apa dalilnya Ustaz? Orang kalau mengucapkan salam gimana? Assalamualaikum. Sudah cukup. Saya tahu di situ ada ibu-ibu, tapi saya nggak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebab begitu Nabi mengajarkan juga, ya, memberikan contoh. Jadi kalau itu berarti masuk semua. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu semuanya hum. Jadi ketika aturan atau hukum yang disebutkan itu berlaku untuk laki dan perempuan, maka kata gantinya cukup pakai hum. Itu berarti berlaku untuk laki dan perempuan. Tapi nanti kalau ada hukum yang khusus untuk perempuan, baru disebutkan khusus untuk perempuan, gitu. Jadi biar gak bingung, biar kita gak bingung. Ya cukup pakai hum saja nanti, ya. Oke. Jadi diperbolehkan nanti sholat jenazah bersama jamaahnya, jenazahnya jamaah banyak, ya, jenazahnya banyak, boleh. Nanti doanya begitu, Allahumma ighfir lahum. Jadi beberapa ayat itu boleh disolatkan bersama-sama. Kemudian itu sudah selesai nih. Jika mayat hanya diperoleh sebahagian anggota tubuhnya saja, maka anggota itu wajib juga dimandikan dan disolatkan. Ya. Jadi ketemunya badannya cuma separuh, gitu misalnya. Badannya cuma separuhnya habis, gitu misalnya. Maka yang sisanya itu, ya, yang dimandikan dan disolatkan. Sahabat itu pernah menyolatkan tangan. Ya, jadi coba. Jadi mungkin 90% dari tubuhnya itu gak ketemu sudah. Yang ketemu tangannya saja. Ya. Jadi sahabat itu pernah mensolatkan tangannya Abdurrahman bin Itab ibn Usaid. Dan ini kerjaannya. Ya. Kenapa? Mereka menemukan tangan itu dijatuhkan oleh burung. Jadi mungkin
Kalau ada burung namanya burung ruak-ruak bangkai yang suka makannya, dia bisa kuat kan membawa, mungkin yang tersisa itu sisanya jatuh tangannya, mereka dapat oh ini tangannya si fulan. Lo kok tahu? Diketahui dari cincinnya. Nah ini pentingnya pakai cincin. Mau cincin itu mana? Iya. Dan kalau bisa cincinnya jangan ganti-ganti, jadi tahu. Jadi tahu ini si fulan. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Itu kejadiannya pada jauh setelah Nabi SAW meninggal. Jadi sudah nggak ada Rasul SAW itu terjadi saat perang Jamal tahun ke-36 jadi Hijriah. Tapi yang melakukannya para sahabat, kemudian ijtihadnya mereka saat itu. Oke. Berikutnya, anak yang gugur sebelum sampai bulannya, jika jelas hidupnya dengan tanda-tanda, maka hukumnya sebagaimana mayat orang, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ya. Jadi belum sampai ke bulannya menurut kita, tapi dia keluar. Mungkin sempat bergerak, ya, terus berhenti, atau dia bersuara sedikit kemudian diam terus meninggal gitu. Intinya ada tanda-tanda bahwa ada tanda-tanda kehidupan, maka itu diberlakukan seperti jenazah biasa. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda hidupnya, tidak ada tanda-tanda hidupnya, maka dia tidak disolatkan. Mungkin dimandikan segala macam dan sebagainya. Dia bisa mati di dalam, keluar kondisinya sudah tidak ada tanda-tanda sempat hidup. Kemudian mayat yang tidak beragama Islam tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Hanya boleh dimandikan dan dikafani. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Ali memandikan dan mengafani bapaknya. Ini kalau kita atau kalau kita melihat bahwasanya paman Nabi SAW Abu Thalib itu belum sempat mengucapkan syahadat. Karena Sayyidina Ali itu diperintahkan untuk memandikan dan menghafal. Kemudian untuk mensolatkannya Nabi SAW, Allah SWT berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan jangan kau mensolatkan seseorang di antara mereka yang dia sudah mati selamanya disebabkan karena kekafiran. Intinya orang kafir itu tidak perlu untuk disolatkan. Kalau misalnya orang mau memandikan, kalau mau, tapi biasanya sudah ada yang urus di rumah ya. Kemudian ya itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang sempat saya tulis di pengumuman itu tentang mati syahid. Kenapa dikhususkan pembahasan tentang mati syahid? Karena dia juga orang khusus atau orang spesial. Maka ada poinnya secara spesial. Misalnya di sini orang yang mati syahid, yang dimaksud di sini adalah orang yang mati terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk menjunjung tinggi agama Allah. Ini yang dimaksud dengan orang syahid.
Dan ini penting jemaah sekalian. Ada kata-kata menjunjung tinggi agama Allah. Ya. Karena ada orang yang sempat ditanya oleh Nabi SAW. Ada orang yang nanya sama Nabi Allah, mana yang termasuk orang berjihad di jalan Allah? Apakah orang yang mati karena dia ingin disebut namanya nanti sebagai seorang pemberani, atau orang yang mati karena kabilahnya dan lain semacamnya, ya. Nabi hanya mengatakan gini, ayyuhuma fi sabilillah, atau yang mati karena riya, ya, berjihad sampai mati tapi riaan, pamer dan lain sebagainya. Mana yang termasuk di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, Nabi tidak menyebut bulan atau yang begini yang begini. Nabi cuma mengatakan, siapapun yang berjuang yang mati tujuannya untuk i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah, maka dialah fisabilillah, ya, fisabilillah. Oke. Orang yang mati syahid itu, coba lihat ini spesialnya. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, kemudian tidak disolatkan, cukup dikafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Disebutkan an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qabla Uhud bi dafnihim bi dima'ihim wa lam yughsalu wa lam yusalla alaihim. Jadi Nabi SAW itu memerintahkan kepada sahabat-sahabat bahwa orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud supaya mereka itu dikubur saja beserta dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, cukup ditutup dengan pakaian mereka. Gak perlu didoakan karena dia sudah menjadi orang yang spesial. Orang-orang seperti itu orang-orang spesial, ya Mas. Apa spesialnya? Coba kita lihat. Jabir berkata, "An Jabirin qala rumiya rajulun bisahmin fi sadrihi aw halqihi famata fa udrija fi thiyabihi kama huwa wa nahnu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Ini hadisnya hampir sama. Seorang laki-laki yang telah terkena anak panah di dadanya atau di tenggorokannya hingga dia meninggal, maka dibungkus dengan kain dan dengan pakaian yang dipakainya ketika dia kena itu. Dan ketika itu kami bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang yang mendapatkan keistimewaan seperti ini itu tidak semua orang yang dikategorikan syahid. Oh, berarti syahid itu banyak macamnya, banyak. Kita lihat di bawah nih, ya. Menurut pembagian ahli fikih, syahid itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Inilah yang dimaksud dengan syahid di atas, yang punya keistimewaan, tidak perlu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, cukup dikafani kemudian dikubur. Kenapa? Karena keistimewaan mereka. Tahu jemaah sekalian, orang yang syahid di dunia diangkat sebagai syahid dunia akhirat, itu orang yang berjuang nanti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya akan membacakan beberapa hadis dan ayat dari keterangan yang ada yang menunjukkan keutamaan mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani disebutkan, lisyahidi indallah, orang yang mati syahid di jalan Allah, dia mempunyai sab'ul khisal, dia punya 7 keistimewaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami. Allah akan berikan ampunan bagi dia ketika pertama kali darahnya menetes. Kemudian yara maq'adahu minan jannah, dia akan melihat tempatnya yang akan dia masuki nanti di surga. Kemudian yuhalla hullatal iman, dia akan mendapatkan perhiasan khusus disebut dengan hullatul iman, perhiasan keimanan. Kemudian yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain, Allah akan memberikan pasangan buat dia 72 bidadari. Ya. Wa yujaru min adzabil qabr, dipastikan dia tidak akan mendapat azab kubur. Dan orang yang aman dari azab kubur berarti aman setelah itu. Jadi kata Nabi SAW, kuburan itu adalah terminal pertama kehidupan akhirat. Siapa orang yang aman dari azabnya, maka fama ba'dahu aisar, yang sesudahnya akan lebih nyaman lagi di akhirnya. Makanya dia mengatakan, ya, kalau dia orang dapat kenikmatan di kuburannya, dia akan mengatakan, ya Allah, kapan hari kiamat itu? Saya ingin hari kiamat itu datang segera. Karena dia yakin dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Tapi orang yang kena azab di situ, dia akan mengatakan, ya Allah, saya tidak mau kiamat itu datang. Karena dia yakin yang setelah itu akan lebih dahsyat. Nah, orang yang mati syahid dipastikan dia yujaru min adzabil qabr. Yujaru min adzabil qabr. Kemudian ia wa ya'manu min al-faza'il akbar, dia akan aman dari dahsyatnya nanti, dari ketakutan besar nanti, ya, pada hari kiamat. Dia akan diamankan oleh Allah SWT. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, Allah diletakkan di atas kepalanya mahkota, ya. Kemudian ada mainannya kalau mahkota itu, ya, apa namanya, ada ya, ada kerik-kerik, ada permatanya. Aliyakutan satu permata saja dari yang ada di mahkota itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berikutnya wa yashfa' fi 70 insanan min ahli baiti, dia bisa menyelamatkan, memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Jadi memang istimewa. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Muslim, dari saking besarnya apresiasi Allah kepada orang yang mati syahid, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang yadkhulul jannah, masuk ke surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, lalu dia ingin, dia mau dikembalikan ke dunia,
wa anna lahu ma 'ala al-ardi min syai'. Walaupun dia dikasih semua apa yang ada di bumi itu. Jadi kalau orang masuk surga, dari saking nikmatnya surga itu, dia disuruh keluar. Dia mau nggak keluar lagi ke dunia? Nah, dapat kompensasi. Pokoknya semua kekayaan yang ada di dunia tak kasihkan. Mau nggak? Enggak. Dia tetap milih masuk, tetap ada di surga. Nabi mengatakan illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Kenapa? Fa innahu yatamanna, dia itu berharap an yarja, dia ingin kembali lagi ke dunia. Fayuqtal asyra marrat, dia ingin mati syahid 10 kali Allah. Lima yara min karamah, dari besarnya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Ingin nambah lagi, dia ingin nambah lagi. Ini hanya untuk orang syahid, ya. Sehingga tiba-tiba kita, makanya nggak perlu disolatin. Yang perlu disolatin kita kan yang jauh sekalian. Dia mah nggak usah disolatin. Mereka sudah dapat model-model begini zaman sekalian. Tapi ingat, semua ini ya akan didapatkan kalau orang itu mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya memang tulus di jalan. Ini namanya syahid dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, model syahid kedua itu syahid dunia saja. Syahid dunia saja, yaitu orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, tapi bukan karena untuk menjunjung tinggi atau membela agama Allah, melainkan karena sebab-sebab yang lain. Misalnya ingin mendapatkan harta rampasan, ingin mendapatkan kemewahan, kemegahan dan lain semacam. Ya, ini mah di dunia saja. Ya, syahid dunia. Tapi Ustaz, itu kan urusan niat, urusan hati. Oke, urusan niat, urusan hati. Bisa jadi orang seperti ini ya, diperlakukan seperti orang yang mati syahid benar. Tapi urusannya sama Allah deh, beda urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali zaman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada informasi secara pasti kalau orang itu misalnya dia bukan orang yang mati syahid, ya, tapi matinya mati sangit, gitu misalnya, karena dia matinya nggak benar. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah ada jamaah sekalian, pernah ada. Itu pada zaman Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah, kami pernah satu saat, tapi sebenarnya itu bukan orang munafik sebenarnya, ya. Karena orang munafik dia berbaur dengan kaum muslimin. Nah, katanya disebutkan begini, syahidna ma'a Rasulillah, kami pernah ikut berjihad bersama Nabi. Faqala lirajulun mimman yad'i Islam. Lalu Nabi SAW memberikan komentar tentang seseorang yang orangnya itu ngaku Islam, sebenarnya orang munafik. Ya, karena Nabi SAW memang sudah dikasih tahu tentang kartu orang-orang munafik. Orang munafik itu ngakunya Islam tapi hatinya enggak. Makanya diperlakukan seperti kaum muslimin, ya, diperlakukan seperti kaum muslimin. Tapi cuma dimata-matai, jangan sampai dia menghancurkan atau ngikut kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, kamu tahu si fulan ini ada min ahli nar. Padahal ikut bersama kalian, ini min ahli nar. Karena Nabi SAW mengetahuinya melalui wahyu. Sudah, falamma hadaral kita, ketika peperangan terjadi, qatala rajulun qitalan shadidan, dia perang mati-matian tuh orangnya, ya. Mati-matian. Fa asabat ujrah, sampai dia luka parah. Sampai luka parah. Sebagian orang dari saking parahnya luka dia mengira dia sudah mati. Maka dia, orang-orang datang ke Nabi mengatakan, ya Rasul, orang yang Anda bilang katanya dia min ahli nar, tapi ternyata hari ini dia berperang tuh
mati-matian sampai luka parah ya Rasul. Dan mungkin dia sudah mati, dia mati syahid sekarang. Tapi tetap mengatakan ilah, pokoknya neraka. Ternyata fakada ba'dun nas yang tak, sebahagian orang itu sampai meragukan, tapi itu beneran nggak ya? Kok orang sudah menurut kami kelihatan dia beriman terus sampai luka, sampai mati terus dibilang tidak dengar. Sebagian orang mulai apa yang terjadi oleh kalian? Fabainama hum ala dzalik, ketika kondisi hati mereka bimbang seperti itu hilang. Ada yang nyentuh, ternyata belum mati. Ternyata orangnya belum mati. Itu belum yamut. Walakin bihi dira'atin yang syadidah. Tapi dia luka parah. Dari saking parahnya, falamma kana minal lail, malam harinya, ini siang, malam harinya lukanya rupanya dia gak kuat nahan sakitnya luka itu. Apa yang terjadi? Faqatala nafsahu, dia akhirnya bunuh diri. Dia akhirnya bunuh diri. Ya. Fa ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu Nabi dikasih tahu bagaimana katanya. Ternyata nasibnya jelek orang itu. Walaupun dia mungkin di peperangan itu sempat membunuh orang kafir, ya, sampai dia juga terluka, tapi ternyata ada benar dia orang min ahli nar. Lalu di situ Nabi bertakbir dan mengatakan Allahu Akbar, asyhadu anni abdullah wa rasul. Aku bersaksi bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena ini informasinya langsung tadi. Thumma amara Bilal fayunada bin-nas, ya. Kemudian sini bilang sama orang-orang, ya, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang Islam, kata Nabi. Tapi wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Cuma terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan orang yang bejat untuk menolong agamanya. Kan dia matiin orang kafir itu jelas kan? Ya kan? Begitu Allah bikin mereka gitu. Nah, kalau itu kan kita hanya urusan Allah yang tahu. Tapi kalau orang kita nggak tahu, ya sudah, ya melakukan saja. Tapi itu syahidnya bukan syahid dunia, syahid akhirat, tapi syahid dunia saja. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, ada syahid bukan dunia akhirat, tapi syahid akhirat saja. Nah, syahid akhirat saja itu adalah orang yang mati teraniaya, mati terkejut, mati mendadak, kemudian mati karena penyakit kolera, mati tenggelam, mati tertimpa oleh sesuatu, mati kebakaran, atau mati dalam belajar agama, dalam mencari ilmu. Kalau yang wanita yang meninggal ketika dia melahirkan, ini masuk syahid, tapi itu syahid akhirat. Artinya dia masih tetap disolatkan, ya, dimandikan, disolatkan dan semacamnya. Dan ini banyak jemaah sekalian. Nabi SAW sebelum saya akhiri, Nabi pernah ditanya, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, mata uduna syahid fikum, menurut kalian orang syahid itu yang gimana? Kata sahabat, kalau ya Rasulullah, orang yang syahid itu man qutila fi sabilillah huwa syahid. Orang yang mati berjuang di jalan Allah itulah yang syahid. Nabi bilang, inna syuhada'a ummati la qalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dan umatku sedikit. Karena tidak semuanya punya kesempatan berjuang. Kalau begitu orang yang syahid dari umatku itu siapa ya Rasulullah? Selain orang yang berjuang di jalan Allah. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid.
Nomor satu itu, yang mati di jalan Allah itu syahid. Wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Yang mati disebabkan karena wabah ta'un, maka dia syahid. Yang model kalau misalnya wabah yang kemarin itu memang beneran, jangan sekalian, ya memang beneran dan bukan rekayasa, itu semua yang kena syahid semuanya. Ya. Dan ta'un ini pernah terjadi pada masa sahabat, ya, pada Sayyidina Umar. Tapi ingat, satu hari itu yang mati 70.000 orang di Palestina itu. Kemudian man mata fil batni fa huwa syahid. Yang mati disebabkan karena sakit perutnya. Jadi ada kena penyakit di perut, fa huwa syahid. Wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Yang meninggal karena mempertahankan hartanya, kan dia syahid. Perampok masuk rumah mau ngambil harta kita, kemudian kita berani gitu kan misalnya. Kalau nggak berani, caranya gimana? Kabur. Kalau berani silakan hadapi. Wa man qutila duna ahlihi, yang mempertahankan kehormatan keluarganya, bahwa syahid. Wa man qutila duna dinihi, yang mempertahankan agamanya, bahwa syahid. Wa man qutila duna damihi, yang mempertahankan darahnya. Kalau ada orang yang mau membunuh kita, lalu kita lawan, begal kita lawan, kita kalah, bahwa syahid. Ya. Banyak keterangan hadis-hadis lain yang memasukkan orang dalam kategori syahid di akhirat, artinya dapat pahala besar, tapi tetap diberlakukan seperti jenazah biasa dalam urusan dimatikan, dikafani, kemudian disolatkan. Baik, ini mungkin jamaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, insyaallah selanjutnya yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan tentang penguburan jenazah. Agak lama sedikit jamaah sekalian pembahasan tentang mati ini, supaya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Akhirul min dzikri hadhil ladat, supaya kita banyak ingat kematian. Kalau biar kita ingat terus, ya. Ingat, semoga Allah berkati kita semua. Amin. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa